Keluaran pasal 30, pasal 35 ayat 30 sampai dengan pasal 36 ayat 7. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini menyangkut apa yang Tuhan Allah pesankan pada Musa pada waktu ia di atas Gunung Sinai, yaitu pembuatan kemah suci yang kita katakan tabernakel. Ya, jadi baik desainnya, bahan-bahannya maupun pelaksanaannya Tuhanlah sebagai arsiteknya ya. Tuhan yang mendesain, bahkan Tuhan menyediakan semua bahan-bahannya yang melalui bangsa Israel sendiri. Seperti kita tahu ya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, orang-orang Mesir memberi emas, perak, tembaga, terus baju-baju, kain-kain yang mahal, dan banyak lagi barang-barang berharga lainnya. Tapi sayang sekali pada waktu Musa 40 hari 40 malam di puncak Gunung Sinai menerima hukum Taurat dari Tuhan, menerima 10 hukum yang Tuhan tulis di loh batu, 2 loh batu, bangsa Israel di kaki Gunung Sinai menyembah patung lembu emas. Nah, itu yang membuat Tuhan marah, dan kita tahu bahwa sampai Tuhan mematikannya, menghukum 3.000 orang mati pada hari itu juga karena kemarahan Tuhan ya. Jadi di sini kita belajar, janganlah sekali-kali
melakukan okultisme, penyembahan berhala seperti bangsa Israel. Hasilnya apa? 3.000 orang Israel mati, dihukum oleh Tuhan ya. Dan kita kembali pada pembacaan kita. Setelah itu bangsa Israel bertobat semua, tidak mau lagi menyembah berhala. Dan pada waktu itulah Musa menyampaikan apa pesan Tuhan waktu di puncak Gunung Sinai, yaitu harus membuat tempat beribadah yang disebut tabernakel atau kemah suci. Dan untuk itu Tuhan sudah mendesain, Tuhan sudah merancang bentuknya begini, ada pelataran, ada mezbah bakaran, ada ruang suci, ada ruang maha suci, dan di dalam ruang maha suci itu ada tabut perjanjian, dan di pelataran ada mezbah bakaran, di ruang kudus ada menorah, ada ukupan tempat kemenyan dibakar. Tuhan yang rancang semuanya ya, baik bentuknya maupun perabot-perabot yang ada di tabernakel. Dan untuk melaksanakannya, pembuatan tabernakel, Tuhan sudah pesan sama Musa, Bapak Musa, tunjuklah 2 orang yang saya sudah pilih. Nah, ini perhatikan ya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Tuhan sudah menunjuk 2 orang. Yang pertama bernama Bezalel. Bezalel artinya dalam lindungan Allah. Bagus artinya. Bezalel artinya dalam lindungan Allah. Bezalel ini anaknya Bapak Uri dan keturunan Ben-Hur. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton film Ben-Hur, Ben-Hur punya nenek moyang ini Bezalel ya. Makanya di film Ben-Hur kalau kita nonton waktu itu, yang di pemerannya bernama Charlton Heston ya, bintang film yang gagah ya. Dia memerankan sebagai Ben-Hur. Ben-Hur ini keturunan Bezalel ya. Jadi sejarah bangsa Yahudi begitu ya. Dan Ben-Hur hidup di masa Tuhan Yesus ya. Dalam cerita film itu Ben-Hur punya kakak yang kusta, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau yang belum nonton silakan nonton ya. Tapi kita kembali lagi pada firman Tuhan. Si Bezalel ini Tuhan tunjuk karena dia punya talenta atau karunia dari Tuhan, bisa membuat barang-barang yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan dia juga bisa menatah batu permata dan mengukir kayu. Ini kan akan berguna pada waktu pembuatan tabut perjanjian, pembuatan mezbah. Nah, ini ahlinya ini si Bezalel. Makanya Tuhan tunjuk dia. Tapi bukan dia saja. Dia dibantu oleh seorang yang bernama Aholiab. Nah, kalau Bezalel itu dari suku Yehuda ya. Jadi Ben-Hur itu suku Yehuda, sama sukunya dengan Mesias ya. Sedangkan Aholiab dari suku Dan, D-A-N. Aholiab ini yang membantu Bezalel, dia ahli dalam perkara kain, perkara baju-baju, perkara tenda, pokoknya yang menyangkut kain, tenda. Jadi lengkap ya. Kalau Aholiab bagian besi, emas, perak, tembaga, ya dan lain-lain untuk perabot nanti ya di tabernakel. Aholiab asistennya jago atau hebat dalam membuat pakaian imam nanti, untuk membuat hiasan-hiasan. Dan itu tabernakel kan dari tenda. Tenda itu terbuat dari kulit lumba-lumba, ikan dolphin punya kulit. Itu yang yang pelaksananya si Aholiab. Selain mereka ahli di bidang membangun, Tuhan juga menugaskan mereka, si Bezalel dan Aholiab, untuk mengajar kepada orang Israel lainnya. Sebab kalau mereka berdua bekerja tidak cukup ya, waktunya tidak cukup. Jadi mereka juga harus jadi guru, melatih orang Israel lain untuk jadi tukangnya ya. Nah hebat ya. Jadi begini, apa maknanya buat kita duta-duta Kristus
orang-orang percaya Tuhan Yesus di akhir zaman. Pertama ya, perhatikan. Pelayanan kita seperti pelayanan bangsa Israel waktu itu membangun tabernakel. Pelayanan kita sekarang mungkin tidak usah lagi bangun tabernakel ya, tapi ada yang masih bangun gereja yang belum ada gerejanya ya. Ingatlah bahwa pelayanan kita yang mendesain, yang merancang, atau bahasa modernnya yang sponsor Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus yang sponsor buat pelayanan-pelayanan kita, baik di gereja, di persekutuan-persekutuan, seperti di persekutuan Warlord Ministry, ya. Itu Tuhan yang merancang semua. Jadi jangan berpikir, oh ini ide saya membangun Warlord. Bukan. Warlord itu atau gereja di tempat Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik beribadah, itu Tuhan yang mendesain, Tuhan yang merancang, ya. Jadi marilah kita seperti Bezalel dengan Aholiab melakukan pelayanan kita dengan dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan kita talenta-talenta, karunia-karunia masing-masing orang beda ya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5 talenta. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, mari kita seperti Bezalel dan Aholiab dan orang-orang Israel yang membantu Bezalel dengan Aholiab. Kita juga membantu gembala kita di gereja, pendeta kita, pastor kita, atau ketua persekutuan kita. Ya, contohnya di Warlord ini, mari kita saling bantu-membantu sehingga pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita itu semakin berhasil. Karena kita dibantu oleh Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kita hikmat, memberikan kita otoritas, power, kuasa. Dan seperti di Warlord, ada beberapa karunia-karunia supernatural ya. Ada yang bisa membedakan roh, ada yang bisa karunia mendoakan orang sembuh sakitnya, ada bisa karunia membuat mujizat-mujizat, karunia bernubuat, karunia mengusir setan, karunia bermurah hati, dan banyak lagi karunia-karunia Roh Kudus lainnya ya. Mari kita bekerja sama seperti Bezalel, Aholiab dengan orang Israel waktu bangun tabernakel. Mereka bekerja sama. Kita juga janganlah saling mengkritik. Wah, itu si Anu begini, itu pendeta ini begini. Jangan ya. Mari kita singkirkan semua itu. Kita bekerja sama karena ingat, kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Sehingga tugas kita yaitu melaksanakan amanat agung, dan ini juga rencana Tuhan ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, saya harus buat apa untuk memberitakan Injil. Nggak usah tanya, ikut saja pimpinan Roh Kudus, karena itu rencana Tuhan ya. Nah itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, marilah dengan talenta kita masing-masing, kita tetap punya roh yang menyala-nyala, tetap semangat, tetap setia, bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kita yang memerlukan pertolongan Tuhan melalui kita. Sehingga nama Tuhan Yesus yang kudus dan mulia ditinggikan dan dipuja dan dipuji oleh sesama kita. Ya, inilah pelajaran yang kita bisa ambil dari bacaan firman Tuhan tentang Bezalel dan Aholiab. Selanjutnya nanti Oma Palar yang lebih menambahkan hal-hal lainnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman Warlord di rumah. Kita jumpa lagi pada siang hari ini. Apa yang Opa tadi sudah katakan, sudah jelaskan, saya tinggal menambahnya sedikit mengenai Keluaran 35, bagaimana persiapan mengisi
hal-hal yang ada di dalam kemah suci. Ya, saya mengambil itu bagaimana kita di zaman akhir ini mempersiapkan hal yang demikian. Karena sudah berapa minggu kita berkisar bagaimana persiapan kemah suci, mendirikan sampai pada tahap-tahap terakhir mempersiapkan pernak-pernik hiasan yang kita katakan di dalam kemah suci sendiri. Dan sampai pada hari ini saya mengambil dari sisi persiapan yang Musa, Tuhan katakan pada Musa yang harus dia siapkan orang-orang yang berhubungan dengan apa yang mereka harus lakukan di dalam kemah suci itu, persiapan keindahan. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau mengartikan satu-satu bagaimana hal-hal, ada kain dan semua batu permata itu, kalau Bapak Ibu mau melihat lebih dalam lagi, itu ada di dalam arti daripada apa yang dikatakan itu ada bila kita bersama-sama atau Bapak Ibu mau menyelidikinya, mau melihat apa arti dari pengertian dalam firman yang dibaca tadi. Tetapi yang bagian saya untuk mengerti bagaimana persiapan itu di bawah pengertian di generasi kita akhir zaman. Sebelum saya katakan, kita harus tahu dulu pada akhir zaman ini, zaman Roh Kudus. Saya ulangi lagi, dari waktu turunnya Roh Kudus sampai pada hari ini, itulah disebut zaman kemurahan Tuhan, ya, sampai yang kita nikmati. Apa hubungannya yang tadi kita baca dengan zaman sekarang? Saya bawa kita harus mengetahui dulu, Tuhan katakan kita adalah bait sucinya Tuhan, ya, tempat kemahnya Tuhan. Kita katakan bait suci, dan sekarang kita bilang gereja. Ya, hidup kita adalah gereja Tuhan. Bait suci, kemah, itu pengertiannya. Kita bawa itu di zaman sekarang. Sekarang bagaimana hubungannya dengan yang apa dikatakan kita baca tadi dengan yang sekarang? Saya mengambil saya merenungkan lebih dalam bersama Tuhan. Saya merenungkan bahwa apa yang dikatakan dalam pembacaan kita hari ini, siang ini, itu sebenarnya menggambarkan hati kita yang menjadi rumah Tuhan, kemah Tuhan, menjadi gereja. Dan Tuhan katakan, aku tinggal di dalam kehidupan kamu, khususnya bagi anak-anakku yang percaya kepadaku. Saya katakan di sini bahwa apa yang kita baca itulah gambaran yang kita harus bawa di dalam kehidupan hati kita sebagai tempat tinggal Tuhan di dalam kehidupan kita, hati kita pribadi. Mari kita bawa apa yang digambarkan tadi dengan segala kelengkapannya, begitu indah, begitu teliti, sampai Tuhan mendatangkan seorang ahli, ya, yang saya tidak ulangi bagaimana itu harus ditata di dalam, harus di keindahan yang Tuhan berikan. Saya tidak katakan bisa ucapkan, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah kalau membaca itu sungguh indah, teliti, sangat teliti, dan Tuhan datangkan ahlinya. Nah, bagaimana dengan kita, hati kita, tubuh kita menjadi bait suci, menjadi kemah Tuhan, menjadi gereja yang kita katakan. Supaya apa? Tuhan mengatakan demikian karena Tuhan mau tinggal, ya. Tuhan mengatakan pada anak-anaknya, aku mau tinggal di dalam kemahmu. Nah, sekarang kita adalah kemah Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Bagaimana kita aplikasikan apa yang kita baca siang ini menjadi aplikasikan di dalam kehidupan hati kita, kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau dia dinaik lagi, bisa dalam rumah tangga kita, bisa dalam komunitas kita, bisa dalam lingkungan kita bergereja.
Itu pun tempat tinggal Tuhan. Ya, semua Tuhan ada di kita. Tinggal bagaimana kita membawa pengertian ini. Bagaimana kita membawa pengertian ini menjadi keindahan. Apa yang seperti Tuhan katakan. Tuhan mau tinggal di hal yang benar-benar indah. Tuhan tidak akan tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengatakan di pembacaan kita hari ini, Tuhan mengatakan itu karena itulah gambaran Tuhan. Kalau kita renungkan dalam-dalam, sebenarnya Tuhan tidak menuntut. Tuhan kita katakan ada di mana-mana. Kadang-kadang kita mengatakan pengertian demikian sampai kita tidak menghormati lagi. Kita hanya mempatokkan Tuhan kan ada di mana-mana. Tuhan berkenan dengan kita. Tuhan mengasihani kita. Karena pengertian demikian, Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menghormati lagi. Ya, kita mau terima Tuhan dengan hati kita. Karena kita berpendapat, ada yang berpendapat Tuhan mau menerima kita apa adanya. Tapi kita harus tahu, pembacaan kita hari ini itu menggambarkan hati Tuhan. Tuhan itu mau hidup damai. Di situ ada damai, keindahan. Ada orang-orang yang tinggal di dalam sesuai dengan hati Tuhan. Ya, memang Tuhan tidak menuntut segala macam. Karena begitu kasihnya, kadang-kadang kita masa bodoh, kita pandang enteng. Kekurangan kita melihat Tuhan mau menerima kita. Karena kita tahu Tuhan mau menerima kita masa bodoh dengan Tuhan. Tapi mari kita renungkan dalam-dalam apa yang kita baca hari ini. Sebenarnya itulah hati Tuhan. Itulah hati Tuhan mau kita demikian. Kita menjadi gambaran yang hidup ya di dalam kehidupan kita zaman ini. Gambaran yang hidup, orang lain dapat melihat Tuhan di dalam hati kita. Gambaran Tuhan kita renungkan kembali apa yang kita baca. Begitu indah. Tuhan persiapkan tempat Dia tinggal. Bagaimana dengan kita setelah merenungkan ini? Jadi itu Bapak Ibu mau katakan, selalu kita jaga hati kita. Rumah hati kita, tempat Tuhan tinggal. Jangan kita membuat rumah hati kita Tuhan keluar masuk. Kalau kita baik, kita tahu Tuhan ada. Kalau kita tidak baik, bukan Tuhan, kita tahu. Tapi sebenarnya yang paling inti kita punya cara berpikir. Seperti apa yang Tuhan katakan. Jadikan rumah hati kita, tubuh kita tempat Tuhan senang. Ya. Apapun kita alami, tapi Tuhan senang. Karena apa? Kita selalu mengundang Dia di dalam setiap kehidupan kita. Langkah kita, cara berpikir kita selalu mengundang Tuhan. Sebenarnya intinya di situ. Ya. Tuhan Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi jangan kita pikir kelemahan kita. Katakan, Tuhan aku mau sempurna. Kita berpikir yang demikian pun Tuhan sangat senang Bapak Ibu. Dia mau tinggal tenang tetap. Dan apapun yang kita alami, Tuhan selalu sempurnakan ketidaksempurnaan kita. Karena kita ada di mana? Di dunia. Jadi selalu yang mengontrol kita kehidupan kita adalah Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya yang dengan kita tinggal. Roh Kudus senang dengan kita karena keindahan yang kita miliki dari Tuhan. Kita tahu hati Tuhan. Kita tahu pribadi Tuhan. Sekali lagi saya selalu ingatkan, intimlah dengan Tuhan. Maka di dalam keintiman dengan Tuhan, ya otomatis kekudusan terjadi. Kekudusan tidak bisa terjadi tanpa kita keintiman dengan Tuhan. Ada orang yang memulai dengan kekudusan pengertian. Ada orang memulai dengan kata memupuk keintiman. Tidak ada yang kaku bagi Tuhan. Sekarang kita mau apa tidak untuk Tuhan mendidik kita. Silakan Bapak Ibu. Kita mulai dari mana? Tapi harus tahu cara Tuhan. Harus tahu pribadi Tuhan. Hati Tuhan. Maunya apa Tuhan? Sekali lagi kita
saya ingatkan apa pembacaan kita siang ini. Itulah gambaran hati Tuhan. Keindahan. Ya. Sesuatu yang dibuat benar-benar dipahat, diteliti, dibentuk. Sebenarnya hati kita itu. Kalau saya lebih terperinci, sebenarnya itu ada di karakter Tuhan. Bapak Ibu, karakter Tuhan kalau didengar mudah, tetapi kalau kita mau berusaha itu sulit. Saya katakan sulit karena saya juga merasakan itu. Tetapi Tuhan tidak katakan itu sulit. Karena Tuhan tahu kalau aku tinggal di dalam kamu, semua yang sulit aku bisa pahat kembali, atur kembali. Karena apa? Bukan kita yang otoritas di dalam tubuh jasmani kita, tapi Tuhan. Di dalam tubuh jasmani kita, roh kita ada dan roh kita bersama Tuhan menata itu. Tidak ada kata tidak bisa. Saya ulangi kembali, saya ingatkan Bapak Ibu, tidak ada bagi anak-anak Tuhan katakan tidak bisa. Semua bisa, saya katakan. Semua bisa. Kenapa saya katakan demikian? Saya ulangi Bapak Ibu. Semua saya, keluarga, coba. Saya katakan coba mempraktekkan. Karena coba, saya katakan coba. Karena itu sulit. Tetapi setelah intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, tidak ada kata sulit. Kedua, yang katakan kita sulit karena di situ ada karakter kita. Nah, semua diselesaikan dengan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memahat, Tuhan tahu karakter kita. Dia sendiri yang menjadi arsitek di dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang mengatur, dia sendiri yang membentuk kita. Jadi selalu semua apapun yang kita punya, karakter kita, pribadi kita, seluk-beluk dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Kita jangan lari kemana-mana. Kami adalah pelayanan supernatural. Banyak hal yang kami ketemu di lapangan. Kalau tidak bisa, banyak orang lari jalan keluar di luar Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan demikian. Jangan coba-coba. Kalau mungkin kita terlanjur, kita minta ampun, Tuhan datang Bapak Ibu. Bukan kita panggil dulu baru Tuhan datang, tidak. Yang menyadarkan kita tidak hiaskan Tuhan dalam rumah hati kita, tubuh kita. Tuhan yang datang menegur. Tuhan datang untuk kita memperbaiki kembali apa yang kita punya untuk keindahan Tuhan tinggal dalam tubuh jasmani kita, tubuh roh kita. Bukan kita menunggu dalam keadaan kita yang terpuruk, tapi Tuhan sebelum terpuruk, Tuhan selalu datang. Banyak orang katakan sudah terpuruk baru cari Tuhan. Sebelum terpuruk, Bapak Ibu saya beritahu, Tuhan sudah menegur kita, sudah memperingatkan kita. Kenapa? Karena kita selalu tinggal dengan Tuhan. Selalu mungkin kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita sudah mau keluar, belum keluar, tapi sudah mau keluar. Itu juga Tuhan datang dengan Roh Kudusnya. Yang kedua, saya minta Bapak Ibu selalu mengundang Roh Kudus. Berikan aku kepekaan. Kepekaan di dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, kepekaan juga yang baik, di mana yang baik, mana tidak, itu kita bisa bedakan. Yang paling sulit kalau yang baik dan tidak baik itu sudah bercampur. Saya katakan Bapak Ibu itu sudah agak berat. Tapi itulah Tuhan kita. Kita hidup bersekutu. Bersekutu adalah bagian juga rumah Tuhan. Persekutuan. Dalam persekutuan ada banyak banyak teman-teman kita seiman. Di situ, di saat kita jauh dari Tuhan, mungkin tidak menjalani kehidupan dengan Tuhan, tapi karena kita bersekutu, di situ ada orang-orang yang ahli. Ya, di dalam persekutuan rumah Tuhan, dalam persekutuan kita, tempat tinggalnya Tuhan. Dan Tuhan akan memanggil orang-orang yang ahli, menegur kita, menyadarkan kita. Ya, mari kita jaga rumah Tuhan, tempat Tuhan tinggal. Sangat bukan Tuhan datang untuk keluar masuk, tapi Tuhan nyaman.
Apapun masalah kita panggil Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Tuhan akan nyaman dengan kita. Bapak Ibu, sebenarnya intinya pembacaan saya renungkan hari ini, sebenarnya itu persiapan, itulah gambaran hati Tuhan yang mau dikasih, yang mau diberikan di dalam hati kita. Mari kita hiasi rumah hati kita, rumah Tuhan di dalam hati kita dengan keindahan. Kita renungkan satu demi satu apa maksud Tuhan di situ. Di sini dalam apa yang kami uraikan, kami tidak beri katakan itu karena itu panjang sekali. Tapi dalam Bapak Ibu yang rindu mau meneliti apa arti, mari kita belajar firman. Itu semua Bapak Ibu ada artinya dan sangat indah. Tapi itulah keindahan Tuhan ada di yang Tuhan baca, salah satunya yang kita baca pada siang ini. Mari saya tidak panjang, kita tetap mengundang Tuhan. Keindahan Tuhan adalah keindahan hati kita. Apabila orang datang bersekutu dengan kita, tinggal dengan kehidupan kita, mereka akan senang. Ada tertarik dengan keindahan hati kita, rumah kita. Akan tertarik dengan persekutuan kita. Akan tertarik dalam gereja kita sebagai anggota tubuh Kristus. Saya tidak berpandai berbicara, tapi saya mengerti, pasti Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Saya percaya Bapak Ibu setelah mendengar firman hari ini, Bapak Ibu punya semangat untuk memperbaiki kehidupan hati kita tempat Tuhan tinggal. Memperbaiki rumah tangga tempat Tuhan tinggal. Ya, dimanapun komunitas kita, itulah rumah Tuhan. Itulah keindahan yang kita harus berikan pada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan pada siang hari ini. Itu saja yang saya bisa simpulkan. Jagalah kehidupan kita menurut apa yang Tuhan mau. Jadikan rumah hati kita, rumah tangga kita, tempat Tuhan tinggal, nyaman, enak, dan dia berotoritas di dalamnya. Dia mengatur apa yang kurang. Dia memperbaiki apa yang kurang untuk diperbaiki menjadi sempurna. Itulah karya Tuhan. Itulah tempat Tuhan yang menjadi arsitek di dalam kehidupan rohani kita khususnya dan berdampak di jasmani kita. Kita akan beda dengan dunia ini, itu akan kelihatan. Itulah satu penginjilan yang tidak tertulis, tetapi menjadi sinar kemuliaan bagi dunia ini, dan orang akan melihat kita beda dengan dunia ini. Hanya itu, terima kasih Bapak Ibu. Sampai kita jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin.